Shalom Bapak Ibu, jemaat dan pengurus KUL di Katapang Cilampeni yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua Bapak Ibu ada di dalam keadaan kasih Tuhan, dalam keadaan perlindungan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tanggal 13 September, tanpa terasa kita sudah masuk ke dalam minggu kedua di bulan September ini, dan puji Tuhan hari ini kita boleh berada kembali di dalam KUL malam hari ini. Dan pada kesempatan KUL hari ini kita akan mau belajar firman Tuhan ya dengan tema pilihan terbaik. Dan izinkan saya hari ini untuk boleh menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan di tema pilihan terbaik ini. Mari Bapak Ibu yang siap mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik, kalau Engkau ada buat kami hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di dalam KUL malam hari ini, dan kami mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Urapi setiap kami Bapa, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang disampaikan ini boleh mengubahkan setiap kami, boleh semakin kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan boleh jatuh di tanah yang subur di hati kami, Dewa, sehingga tumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya nggak akan lama-lama. Kita mau belajar firman Tuhan dari satu tema, yaitu di dalam Quran ini pilihan terbaik. Ya, saya percaya yang namanya pilihan terbaik adalah sesuatu yang dirindukan setiap manusia. Ya, bahkan di setiap kehidupan kita pasti kita selalu merindukan untuk dapat memilih yang terbaik ya di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam segala hal ya. Dan saya mau bilang keinginan kita untuk memilih yang terbaik bukanlah hal yang salah, karena ketika kita ketika kita menginginkan pekerjaan, kita juga pengen kerja pekerjaan yang terbaik. Kita pengen punya kesehatan yang terbaik, ya enggak? Ketika kita diberkati, kita juga kita minta Tuhan, kita rindu Tuhan memberkati kita dengan berkat yang terbaik. Mungkin yang merindukan pasangan, kita juga pengen merindukan pasangan yang terbaik, ya. Dan banyak hal lainnya yang di dalam kehidupan kita seringkali kita memang merindukan hal yang terbaik. Di dalam segala hal, dalam kehidupan ini kita pasti mengingat pilihan yang terbaik. Karena biasanya yang terbaik ini biasanya menghasilkan sesuatu yang menyenangkan buat kita, menghasilkan yang baik. Tetapi malam hari ini kita nggak akan belajar, nggak akan membahas semua tentang yang terbaik, yang seringkali yang mungkin yang diinginkan, yang secara umum banyak diinginkan setiap setiap semua orang. Ya, malam hari ini kita mau belajar sesuatu tentang pilihan terbaik dari kisah Maria dan Marta. Ya, mungkin Bapak Ibu udah sering dengar kisah ini, kisah Maria dan Marta, dua orang dari Betania, dua orang saudara ini kakak beradik yang Alkitab catat mereka tuh dua-duanya mengasihi Tuhan. Yuk kita baca dulu kisahnya di dalam Lukas 10 ayat 38. Firman Tuhan bicara mengenai ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, ya, tibalah ia di sebuah kampung, ya, Betania, ya. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya, ya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani engkau seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu, dari lewat kisah Maria dan Marta ini kita bisa belajar, kita bisa bisa ambil kesimpulan bahwa Maria dan Marta ini dua orang yang memang dua-dua orang ini orang mengasihi Tuhan, ya.
Apa yang dilakukan Maria dan Marta ini, bagaimana dia mengasihi Tuhan, bisa kita lihat bagaimana ketika dia menyambut kedatangan Tuhan, ketika Tuhan datang ke rumahnya. Mereka begitu gembira, mereka begitu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, tetapi sikap yang diambil kedua kedua orang ini ada sikap yang berbeda. Dan Tuhan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Maria adalah sesuatu pilihan yang terbaik, ya, bagian yang terbaik yang sudah Maria pilih, ya. Malam hari ini kita mau belajar dari kisah ini, ya. Dari apa yang Tuhan katakan, dari apa Tuhan lakukan, dari apa yang Maria dan Marta lakukan ketika ketika bagaimana Tuhan datang dan bagaimana mereka melayani Tuhan. Bagaimana mereka mempersiapkan. Alkitab mencatat bagaimana Marta begitu sibuk melayani Tuhan, dia mempersiapkan makan, mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh Tuhan, mempersiapkan begitu rupa apa yang diperlukan Tuhan, sampai Alkitab bilang ia terlalu sibuk. Bahkan ia sampai bilang sama Tuhan supaya Tuhan menyuruh Maria untuk membantu dirinya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tetapi Tuhan berkata bahwa apa yang dilakukan Maria sekalipun mungkin hanya duduk diam dan mendengarkan perkataannya, itu adalah sebuah pilihan yang terbaik. Malam hari ini kita mau belajar, ya. Kenapa pilihan Maria Tuhan bilang pada pilihan yang terbaik, ya. Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, bicara mengenai bagaimana kita melayani, bagaimana Marta melayani Tuhan dengan mempersiapkan segala apa yang diperlukan. Tetapi ketika Maria duduk di kaki Tuhan, Tuhan bilang itu adalah pilihan terbaik. Ya, saya percaya yang namanya duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan bukan bicara tentang sikap kita, ya, bagaimana kita hanya duduk diam, tapi saya percaya bukan juga bicara tentang hanya tentang hadirat Tuhan, tapi bagaimana kita duduk di dekat kaki dan mendengarkan perkataan Tuhan, ada bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya. Dan Tuhan merindukan, ternyata yang Tuhan bilang yang terbaik itu bukan bukan hanya bagaimana kita sibuk, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya. Ya, ukuran ukuran bagaimana hubungan kita dengan Tuhan nggak bisa diukur mungkin seberapa sibuk mungkin kita melayani sibuk, ya. Datang ke gereja tidak bisa diukur dari seberapa sering kuantitas kita datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Nggak bisa diukur juga dari berapa besar pengorbanan yang sudah kita berikan buat Tuhan. Mungkin kita memberikan persembahan, mungkin kita memberikan diri kita untuk Tuhan, mungkin kita memberikan materi untuk Tuhan, mungkin kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Ya. Tapi ini bicara mengenai apa yang dilakukan oleh Marta. Tetapi saya percaya seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan ini diukur bukan hanya dari bagaimana kuantitas, tapi bagaimana kerinduan hati kita pada Tuhan. Seberapa besar, karena Tuhan merindukan yang Tuhan rindukan bukan hanya kuantitas, tapi Tuhan merindukan bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Seberapa besar rindu kita kepada Tuhan. Seberapa 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 besar hati kita terpaut kepada Tuhan. Seberapa besar kita punya hubungan relationship sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan bilang itu adalah bagian yang terbaik. Ya. Karena saya percaya orang yang punya hubungan yang dekat, bicara mengenai hubungan yang intim, bicara hubungan yang karib, bicara mengenai bagaimana kita mengasihi. Ya. Tanpa kasih, tanpa saling mengasihi, saya percaya biasanya hubungan itu didasari kalau tanpa kasih ya pasti sesuatu yang saling menguntungkan. Tuhan mau kita punya hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita sibuk melayani, kita sibuk melakukan segala untuk Tuhan. Bukan hanya bicara mengenai apa yang kita korbankan, tapi bagaimana hati kita terpaut kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Ya, karena tanpa kasih Tuhan, tanpa kita mengasihi,
hubungan kita biasanya ada sesuatu yang lain yang mungkin saling menguntungkan, hubungan yang nggak sehat. Ya. Firman Tuhan pernah di Matius 11 ayat 28, firman Tuhan bilang ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Tuhan Yesus pernah bilang kepada mereka yang letih lesu untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kepada kelegaan kepada setiap yang mereka yang datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, pikul kuk. Saya percaya pikul kuk. Yang namanya pikul kuk bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana orang punya beban berat, tapi disuruh pikul kuk. Dan belajarlah. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Saya percaya apa yang Tuhan Yesus bilang ini, bicara mengenai lemah lembut dan rendah hati, bicara mengenai kasih. Ya. Tuhan bilang, ketika engkau dalam keadaan susah, keadaan beban berat, ya Tuhan bilang, pikul dan belajar bagaimana akan kasih Tuhan. Ya, saya percaya ketika kita belajar mengenal kasih Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, ya, yang namanya mengasihi Tuhan, memang ada beban ketika kita menjadi anak Tuhan, ada tanggung jawab, ada yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita melakukannya dengan kasih, maka Tuhan bilang, maka kuk yang kupasang itu akan menjadi ringan. Ya. Istilahnya ini, orang tanpa kasih, tanpa saling mengasihi, tanpa saling mencintai, segala sesuatu di dalam kehidupan kita akan menjadi berat. Tetapi ketika kita saling mengasihi, ya sama seperti suami pada istri, orang tua kepada anak, sekalipun berat, beban itu tetap akan menjadi ringan rasanya. Ya. Duduk dekat di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, bukan hanya bicara bagaimana hubungan kita, hati kita kepada Tuhan. Bukan bicara hanya bagaimana hubungan kita terpaut kepada Tuhan, tapi bagaimana hati kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ya. Dan saya percaya, orang yang terpaut begitu mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan memberi respon yang berbeda. Ya. Di dalam kisah Maria dan Marta ini kita bisa pernah kita dengar cerita bagaimana keluarga ini ada Maria, Marta, dan Lazarus. Ya. Dan Alkitab pernah mengisahkan bagaimana ketika saudaranya, di antara ketiga saudara ini, Lazarus mati. Ya. Ketika Yesus diberi kabar Lazarus mati, Tuhan Yesus bilang, bahkan mengulur waktu. Dan bagaimana respon Tuhan Yesus ketika datang, ketika menghadapi Maria dan Marta itu menghasilkan sikap yang berbeda. Ya. Kita mencatat di dalam Yohanes 11 ya, ketika Marta datang, ketika Marta tahu Tuhan Yesus datang, Marta bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saudaraku sudah mati. Sekiranya engkau di sini, ya, sekiranya engkau di sini, pasti nggak akan mati, pasti nggak akan dibang, nggak, sekiranya engkau ada di tempat ini, pasti Tuhan akan tolong. Ya. Dan Tuhan Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Ya. Tetapi Marta nggak nge, ya. Nggak nge. Yang Marta pikirkan ada kebangkitan di mana di akhir zaman. Tetapi bagi dia di ayat Yohanes 11 ayat 32, yuk kita baca. Bagaimana respon Tuhan ketika melihat respon kedatangan Maria. Ya, setibanya Maria di tempat Yesus dan berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pun tidak mati. Dan ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi datang bersama dia, maka masgulah hatinya dan terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35 dibilang, maka menangislah Yesus. Bapak Ibu, orang yang memilih yang terbaik, membangun hubungan dengan Tuhan, punya hubungan yang kasih dengan Tuhan. Saya percaya, bukan bicara mengenai bagaimana hati kita mengasihi Tuhan, tapi hati Tuhan pun akan mengasihi kita.
mengasihi, mengasihi kita. Maria ketika dia menangis, dia tidak ketemu Tuhan dan Tuhan pun menangis. Dan Alkitab mencatat ketika setelah melihat Maria menangis, Yesus pun masjul hatinya, ia ikut menangis dan dia bilang, mana kubur Lazarus, dan apa yang Yesus katakan, Yesus angkat batu, dong angkat batu itu dan bilang, Lazarus bangkitlah, dan mujizat pun terjadi. Ya, saya mau katakan seperti ini, orang yang pilihan yang terbaik seperti apa yang dilakukan oleh Maria ini, ya, akan menentukan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya hubungan yang dekat dengan Tuhan ini akan menumbuhkan iman. Dan seberapa besar iman ini akan menentukan seberapa besar mujizat yang akan Tuhan berikan buat kehidupan kita. Sama seperti Maria ketika dia datang kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus datang mengangkat batu dalam kubur itu dan menyuruh Lazarus bangkit. Ya, biarlah lewat firman Tuhan ini kita mau belajar setiap kita untuk memilih yang terbaik. Karena pilihan yang terbaik ketika kita duduk mendengarkan hubungan yang bicara mengenai hubungan yang baik dengan Tuhan, itu akan menentukan seberapa besar iman kita dan menentukan seberapa mujizat yang akan Bapak Ibu terima dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari kami diingatkan kembali Tuhan untuk boleh mengenal Tuhan, untuk boleh membangun hubungan yang baik, untuk memilih yang terbaik. Bukan hanya kami sibuk di dalam ketika kami melakukan apa, mungkin di dalam secara fisik kami melayani Engkau. Tapi biarlah kami malam hari ini diingatkan untuk boleh sibuk membangun secara pribadi hati kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami dekat dengan Engkau, hubungan kami dengan kasih dengan Engkau, maka iman kami akan timbul. Dan iman kita akan menghasilkan mujizat dalam setiap kehidupan kami. Menguatkan setiap kami, anak-anak-Mu. Hamba-Mu malam hari ini berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan. Biarlah mujizat Tuhan juga terjadi. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang diderita oleh setiap anakmu yang malam hari ini rindu didoakan. Biarlah kau menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus terima kesembuhan. Berkati setiap mereka yang sakit. Setiap mereka sembuhkan yang sakit Tuhan. Setiap mereka yang ada di dalam beban. Dalam kehidupan. Buka jalan, lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau buka jalan buat setiap permasalahan kehidupan anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kau kumpulkan kami minggu depan di dalam kul yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya.